Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat dan bahagia. Okay, today we are going to learn English together. In this opportunity, we would like to discuss about past perfect tense. In this second video, I want to explain past perfect tense using before and after. Okay. Jadi dalam video kali ini saya akan menerangkan past perfect dengan menggunakan before dan after. Jadi sebagaimana yang ada di video pertama diterangkan bahwa the past perfect expresses an activity that was completed before another activity or time in the past. Past perfect itu menyatakan dua kejadian ya, yang terjadi berurutan. Jadi satu kejadian terjadi terlebih dahulu disusul dengan kejadian yang lain. Makanya dia ada dua kalimat nanti yang dihubungkan dengan before sama after. Kita review sebentar ya untuk video yang sebelumnya. Jadi past perfect using when, ya, past perfect using when and by the time. Kita bahas sekilas saja ini untuk mereview sebentar. Sampelnya, I had slept when they came over last night. I had slept, ya. I had slept ini adalah past perfect, teman-teman. When they came over last night, saya itu sudah tidur ketika mereka datang tadi malam. Setelah when diikuti dengan verb 2. Yang ini tadi adalah past perfect yang I had slept. Bagaimana kalau dibalik? When they came over last night, ini pakai when, verbnya verb 2. When they came over last night, I had slept. Ketika mereka datang tapi di malam, saya sudah tidur. Ini adalah past perfect-nya, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke by the time. Aura had already left by the time Baim got there. Aura itu sudah pergi ketika Baim nyampe di sana. Jadi Aura had already left ini adalah past perfect, ya. Verbnya verb 3. By the time Baim got there. By the time diikuti dengan verb 2 atau past tense, teman-teman. Gimana kalau dibalik? Sama saja. Ya. By the time Baim got there, Aura had already left. Jadi kalau dibalik sama saja. Jadi ini ada by the time kemudian diikuti dengan verb 2. Maka pasangannya menggunakan past perfect. Jadi ketika Baim nyampe di sana, Aura had already left. Aura sudah nggak ada atau sudah meninggalkan tempat tersebut atau sudah pergi. An activity was completed, itu diterangkan bahwa aktivitas betul-betul sudah selesai. Before another action happen, sebelum kejadian yang lain terjadi. Itu adalah fungsi dari past perfect. Sekarang kita masuk ke materi kita di video ini adalah menggunakan before. Before artinya adalah sebelum. Oke, before followed by simple past. Ingat-ingat ya, bahwa before itu diikuti oleh simple past. Maka pasangannya pasti apa, teman-teman? Past perfect. Oke, jadi pasangannya menggunakan past perfect. Verbnya verb 3, ada had seperti itu. Kalau before-nya di depan berarti before diikuti oleh simple past, sama. Before diikuti oleh simple past. Verb 2 ya, simple past itu verb 2. Maka pasangannya adalah past perfect. Contohnya bagaimana? I had already cooked before the guests came. Saya sudah
selesai memasak sebelum tamu itu udah datang. Ini verbnya verb 2. Yang ini I had already cooked adalah past perfect. Ada had diikuti dengan verb 3. Kalau dibalik gimana? Before-nya di depan sama. Before di depan kemudian diikuti oleh past tense atau verb 2. Before the guest came, ya, sebelum tamu itu datang, I had already cooked. Saya sudah selesai memasak. Oke, ini adalah past perfect. Jadi di situ keterangannya adalah an activity was completed before another action happened. Kegiatan sudah selesai. Jadi yang warna biru yang punya past perfect ini adalah kejadian yang pertama. Kemarin sudah saya jelaskan. Jadi ini the first action itu adalah past perfect-nya. Kalau teman-teman belum jelas, bisa lihat link pojok kanan atas. Oke, jadi an activity was completed. Jadi kegiatan yang sudah selesai before another action happen. Sebelum kejadian yang lain terjadi. Seperti itu, teman-teman. Oke, now using after. Sekarang kita menggunakan kata penghubung after. After followed by past perfect. Jadi after di sini diikuti oleh past perfect. Kebalikannya sama before tadi. Kalau before diikuti oleh past tense. Sekarang after diikuti oleh past perfect. Maka pasangannya adalah simple past. Bagaimana kalau afternya di depan? Sama. Berarti after diikuti oleh past perfect. Ya. Jadi after di sini kalau di depan dia diikuti dengan past perfect. Maka pasangannya adalah simple past atau verb 2. Oke, example-nya. The guest came after I had already cooked. Tamu itu datang after I had already cooked. Setelah saya selesai memasak. Setelah after diikuti oleh apa? Oleh past perfect. Ada had, ada verb 3. Maka pasangannya adalah simple past. Ada subject verb 2. Bagaimana kalau after-nya ditaruh di depan? Sama. After I had already cooked, the guest came. Setelah saya selesai memasak, tamunya datang. Jadi after di sini diikuti oleh apa? Had already cooked. Ada had, ada verb 3 atau past perfect. Maka pasangannya adalah simple past. Seperti itu, teman-teman. Jadi untuk keterangannya sama, an activity was completed before another action happen. Head to head antara before sama after, biar teman-teman lebih paham lagi. Jadi setelah before itu apa, setelah after itu pakai apa tensesnya, seperti itu. Oke. I had eaten before I went to office. Saya sudah makan. Saya sudah makan sebelum saya berangkat ke kantor. Oke, before diikuti oleh when. Verb 2 atau simple past. Maka pasangannya mesti past perfect. Kalau before-nya di depan sama, teman-teman. Untuk before di depan maka dia diikuti dengan verb 2. Maka pasangannya menggunakan past perfect. Ada had, ada verb 3. Oke. Jadi before clause yang namanya before itu biasanya dia diikuti dengan apa, teman-teman? Simple past. Sekarang kita bandingkan dengan after. I went to office after I had eaten. Ini ada after. Kemudian setelah after diikuti dengan apa? Dengan had eaten. Ada had, ada eaten. Ada had, ada verb 3 yaitu past perfect. Maka pasangannya menggunakan simple past. Kalau afternya di depan bagaimana? After I had eaten, setelah saya makan, ya, after I had eaten, I went to office. Saya berangkat ke kantor. Jadi di sini ada after, maka diikuti dengan past perfect. Ada had, ada verb 3. Maka pasangannya adalah simple past.
verb 2. Jadi kalau after clause, kalau after itu biasanya dia diikuti dengan apa, teman-teman? Dengan past perfect. Okay, let's practice now. Before the student left the class, they blah 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 the test. Kata kerja yang disediakan adalah finish. Sebelum murid-murid itu meninggalkan kelas, they blah 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 the test. Mereka finish menyelesaikan. Berarti mereka sudah menyelesaikan tes. Kira-kira apa, teman-teman? Isinya? Karena before ini kita sudah tahu bahwa before itu diikuti dengan simple past, ini verb 2, ya. Maka pasangannya adalah past perfect. Finish berarti they had finished the test. Before the student left the class, they had finished the test. Sekarang pakai yang after. After the students blah 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 the test, they left the class. After, bagaimana yang kita pelajari tadi, after dia diikuti dengan past perfect. Berarti after the student had finished the test, they left the class. Setelah murid-murid itu selesai mengerjakan tes, mereka meninggalkan kelas. Kata kerja yang disediakan verbnya adalah give. The teacher blah 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 the quiz before I enter the class. Dan before. Nah, before sudah, ini diikuti dengan verb 2 simple past, maka pasangannya mesti past perfect. Ada give berarti given. Berarti the teacher had given the quiz before I enter the class. Pak guru sudah memberikan kuis sebelum saya masuk ke kelas. Atau pakai after sekarang. I enter the class after the teacher bla 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 the quiz. Ini ada after, teman-teman. Berarti diikuti oleh past perfect. Berarti gimana? I enter the class after the teacher had given the quiz. Seperti itu, teman-teman. Jadi saya masuk ke kelas setelah Pak Guru itu memberikan kuis. Jadi memberikan kuis dulu, baru saya masuk kelas. Ini ketinggalan berarti dia. Oke, ini pilihan kata kerjanya sudah disediakan. Ada leave. After the guest, bla bla bla, I bla 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 to the bed. Ini untuk kata kerjanya pakai go pilihannya. Oke, after berarti diikuti oleh past perfect. Berarti gimana, teman-teman? After the guest had left, ya, pasangannya mesti verb 2. Berarti I went to the bed. Oke, jadi after diikuti oleh past perfect. Verb 3, pasangannya mesti verb 2 atau simple past. Oke, sekarang ada before, teman-teman. Ini before. Kata kerja yang disediakan adalah ring sama do. Before the bell, bla bla bla, we bla 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 our task. Oke, bell, bell berhubungan dengan apa? Dengan ring. Berarti satunya we, pasangannya pakai do nanti. Sebelum bell, oke, berarti sebelum bell berdering. Before diikuti oleh verb 2 atau simple past. Berarti apa isinya, teman-teman? Before the bell rang, we bla 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 our task. Berarti pasangannya ini adalah past perfect. Past perfect berarti verbnya ada had, ada verb 3. Berarti before the bell rang, we had done our task. Sebelum bel berdering, kita sudah melaksanakan tugas kita atau kita sudah menyelesaikan tugas kita. Oke, next question. Ada after, teman-teman. Oke, tandanya after sudah. Setelah after diikuti past perfect nanti. Ya. Maka pasangannya pasti simple
past. Ini berarti verb 2. Kalau ini berarti past perfect. Oke. After I bla 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 the medicine. Oh, medicine, obat. Obat itu berarti minum dia, pakai take nanti dia. Ini berarti yang medicine nanti dia ini take. Kemudian pasangannya berarti satunya pakai will. Oke. After I bla 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 the medicine. Setelah saya minum obat, saya merasa bla 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 little better. Saya merasa sedikit lebih baik. Nah, tinggal masukkan saja. After I past perfect berarti I had taken the medicine. Feel verb 2-nya adalah felt. I felt a little better. Jadi setelah saya minum obat, saya merasa sedikit lebih baik. Oke, semoga bermanfaat. Like and subscribe untuk mendapatkan video terupdate dari saya. Jangan lupa loncengnya dinyalain dong. Untuk pertanyaan lebih lanjut, silakan komen di bawah. Thank you.